Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan sekalian. Kita kembali lagi membahas tentang bagaimana kita piawai dan bagaimana kita bisa menguasai yang namanya disiplin ilmu public speaking atau dunia MC atau ya dunia cuap-cuap. Saya kasih tahu bahwa kalaupun kita memiliki hambatan dalam proses bagaimana kita untuk melatih dan terus melatih, itu karena apa? Kita tidak mempercayakan bahwa ada sesuatu hal yang di dalam diri kita itu sebenarnya memiliki sebuah talenta di mana bisa saraf-saraf kita bisa merekam sugesti positif dan juga kalimat itu bisa merekam. Contohnya begini. Kalaupun kita percaya bahwa dengan belajar, membaca, lalu menjelaskan kembali kepada orang lain atau menjelaskan kepada diri kita sendiri di depan kaca, di depan kamera atau di mana saja, atau kita menjelaskan apa yang sudah kita ketahui, kita lihat kepada orang lain, itu menjadi salah satu poin di mana kita berusaha untuk melatih. Ada teman saya tanya, Ril, gimana caranya kita melatih public speaking MC ini? Atau gimana caranya kita melatih agar supaya kita bisa menguasai sesuatu di depan publik? Memang disiplin ilmu public speaking ini benar-benar antara ada dan tiada. Ada yang bertanya gimana caranya, tapi yang jelas kalau kita banyak membaca, kalau kita banyak bercerita, atau kita banyak juga mendengar dari orang lain, maka disiplin ilmu ini akan bekerja dengan sendiri. Yang jelas adalah kita tidak boleh diam. Kita harus bisa berani berbicara, berani untuk berinovasi terus, berani untuk melatih artikulasi, melatih dinamika suara dan lain sebagainya, ya. Kalau itu kita latih dan itu kita lakukan setiap hari dan setiap hari, maka insya Allah kita akan bisa menjadi pribadi yang tanpa kita sadari bahwa kita sudah menguasai disiplin ilmu ini. Cuman memang kadang ada orang yang selalu memposisikan dirinya tidak pede, tidak bisa, padahal bisa. Nah, kalau kita sudah memposisikan tidak bisa, padahal bisa, saraf kita pun akan merekam, ya, merekam energi negatif itu. Jadi meskipun kita bisa, ya, kita masih merasa kurang, ini kok tidak maksimal, padahal bagi orang lain itu sudah maksimal. Jadi jangan hukum diri Anda, jangan hukum keadaan Anda, dan jangan hukum psikologi Anda dengan energi yang negatif yang membuat Anda merasa tertekan ketika berbicara di hadapan orang banyak, ataupun Anda berusaha untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain, ataupun Anda juga mungkin merasa trauma ketika Anda pernah dikritik, pernah diejek, pernah dibanding-bandingkan dan lain sebagainya. Abaikan itu, who cares? Yang jelas bagaimana caranya kita untuk bisa melatih public speaking ini untuk kita. Hari ini saya berada di Istanbul, hari ini saya berada di Turki, kemarin saya berada di Jepang, kemarin saya jalan-jalan, dan itu merupakan hal yang saya tidak sangka-sangka terjadi. Itu karena apa? Karena memang ada kekuatan komunikasi yang terbangun, sehingga orang percaya dengan melibatkan saya dalam sesuatu kegiatan acara, maka ada pesan-pesan yang tersampaikan. Dan paling tidak ketika ada acara, ketika ada satu suasana yang benar-benar memerlukan MC, atau ada orang yang perlu untuk mendiplomasi, ya, itu ada saya. Dan kebetulan juga saya menguasai beberapa bahasa, sehingga dengan modal bahasa yang saya baca, yang saya pelajari, alhamdulillah saya bisa diajak ke beberapa negara dan juga ke beberapa tempat. Intinya kalau saya bisa, Anda pun pasti bisa, karena saya manusia, Anda pun manusia. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur dan jangan lupa untuk selalu praktek setiap hari. Selamat mencoba. Saya MC Ariel Susanto dari Turki, Istanbul. Oke, tetap berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.